Kapan sih waktu sholat taubat yang tepat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku El Priyantina. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan juga share apabila video ini bermanfaat. Nah, teman-teman, di sini aku mau memberikan sedikit penjelasan karena banyak banget teman-teman yang bertanya kapan sih waktu sholat taubat yang tepat. Untuk sholat taubat itu sebenarnya bisa dilakukan kapanpun kita merasa bahwa diri kita ini banyak salah, banyak dosa, dan pastinya setiap saat ya aku rasa. Tapi kebanyakan orang lebih suka, lebih efektif, lebih memilih untuk sholat taubat itu sebelum tidur. Karena alasannya adalah karena ketika kita seharian, baik itu bekerja, ketemu orang banyak, kita berbicara, kita berperilaku, bisa jadi dan mungkin malah banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Entah itu dari perkataan, entah itu dari perbuatan, entah kita mungkin sampai ketinggalan, waktu sholat gitu ya, atau mungkin sampai dengan yang sering menunda-nunda sholat atau mungkin, lisan kita yang menyakiti orang lain. Nah, makanya kita dianjurkan untuk sholat taubat sebelum kita tidur. Nah, untuk sholat taubat sendiri dilakukan sebanyak 2 rakaat. Nah, kalau misalnya nih aku ada sedikit referensi ya, ada teman-teman itu yang melaksanakan sholat taubat itu tidak hanya 2 rakaat. Jadi untuk yang 2 rakaat pertama itu diniatkan supaya kita diampuni segala dosa-dosa kita selama 1 hari penuh. Kemudian kita berdiri lagi untuk melaksanakan sholat taubat lagi, kita memohon ampunan jika ada orang-orang yang tersakiti dengan perilaku kita, dengan lisan kita, atau mungkin jari-jari kita yang biasanya suka, main gadget ya di sosial media, mengetik sesuatu yang tidak pantas atau mungkin menyakiti hati orang lain, nah kita juga memohon ampunan. Jadi sebenarnya apa sih, kenapa kita harus banget ya untuk melakukan sholat taubat? Jadi kalau misalnya kita setiap hari merutinkan melakukan sholat taubat itu insya Allah rezeki kita juga akan semakin lancar. Karena apa? Karena bisa jadi rezeki kita itu agak seret gitu ya, itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin kita menyakiti hati orang lain dengan lisan kita atau mungkin dengan perilaku kita dan orang yang kita sakiti itu tidak terima hatinya. Tahu sendiri kan kalau orang yang terzalimi itu doanya tuh sangat manjur banget. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan, lisan kita, terus, apa ya, dosa-dosa yang kita lakukan itu menghambat rezeki-rezeki yang mau datang kepada kita. Makanya dianjurkan untuk melakukan sholat taubat setiap malam sebelum tidur. Namun jika teman-teman mungkin tidak sempat atau mungkin ketiduran, untuk sholat taubat sendiri itu juga bisa dilakukan pada saat teman-teman sholat malam. Misalnya mau sholat tahajud atau sholat hajat nih kalau malam ya, di sepertiga malam, teman-teman melakukan sholat taubat terlebih dahulu. Memohon ampunan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian barulah kita sholat tahajud, kemudian kita sholat hajat, seperti itu. Jadi, kita memohon ampunan dulu sebelum kita banyak permintaan, kayak gitu. Jadi memang sholat taubat itu sebenarnya sedahsyat itu. Bahkan ada seorang yang melakukan sholat taubat itu sebanyak 27 kali. Itu aku pernah, baca di artikel ya, dan juga itu ada sih di sosmed, itu ada yang melakukan sholat taubat itu sebanyak 27 kali dalam, 1 waktu. Karena, orang tersebut merasa memiliki banyak dosa terhadap orang tua, terhadap orang-orang di sekitar, dan pastinya yang pertama ia lakukan sholat taubatnya itu, dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan kewajiban seperti sholat, zakat, terus memberi, kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti itu. Dan kemudian memohon ampunan kepada, dosa-dosa kepada orang tua, kemudian dosa-dosa kepada orang-orang di sekitar. Dan memang, ketika kita melakukan sholat taubat secara rutin itu rezeki kita itu semakin lancar teman-teman, itu karena apa? Karena ketika kita sering selalu melakukan sholat taubat, itu artinya dosa-dosa kita itu yang menggunung, yang banyak banget,
itu akan sedikit demi sedikit berkurang gitu. Yang pasti sholat taubatnya itu tetap kita niatkan karena Allah Ta'ala. Tetap kita niatkan supaya dosa-dosa kita diampuni, bukan karena ada hal-hal lain seperti itu. Nah, untuk sholat taubat sendiri misalnya nih ada teman-teman yang, belum hafal nih untuk doa sholat taubatnya, kan di akhir biasanya ada doa sholat taubat ya. Nah, terus teman-teman yang ada yang belum hafal nih untuk sholat taubatnya, terus gimana? Bisa nggak sih, boleh nggak sih untuk melakukan sholat taubat? Bagi teman-teman yang belum hafal doa sholat taubat itu tidak masalah, yang penting niat kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun jika teman-teman ingin mempelajari doa-doanya, ingin mempelajari doa-doa sholat, teman-teman bisa membeli buku-buku, kan banyak sekali ya sekarang itu buku tuntunan sholat, buku panduan sholat, baik itu yang tulisannya itu Arab, ada Latinnya juga, seperti itu, ada yang dalam bentuk video juga kayak gitu, atau mungkin teman-teman juga bisa memiliki buku ini nih. Kalau yang aku punya ini ada buku praktis sholat. Jadi ini tuh bukunya memang nggak terlalu besar sih, bukunya kecil aja, tapi di sini udah lengkap sholat fardu dan juga sholat sunnah. Ini namanya buku praktis sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, buat teman-teman itu saja ya yang aku bisa share di video aku kali ini. Terima kasih buat yang nonton mulai dari awal sampai dengan akhir dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Dan aku juga masih harus banyak belajar lagi. Nah, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, supaya aku lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang Islami. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.